Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Purwestri dengan NIM 2405080037. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa rangkaian. Yang pertama ada LPF atau Low Pass Filter, lalu yang kedua ada HPF atau High Pass Filter, lalu yang ketiga ada Band Pass Filter atau BPF, lalu yang keempat ada rangkaian inverting, lalu yang kelima ada rangkaian non-inverting. Selanjutnya pada rangkaian pertama kita melihat sebuah resistor R1 yang dihubungkan seri dengan kapasitor C1 ke ground. Nah, konfigurasi ini adalah low pass filter. Nah, fungsi utama dari rangkaian ini adalah untuk melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Saat frekuensi input naik, impedansi kapasitor turun, sehingga sinyal tinggi akan dibuang ke ground. Inilah sebabnya grafik frekuensi menunjukkan gain tinggi di frekuensi rendah dan menurun drastis pada frekuensi tinggi. Lalu yang rangkaian kedua memiliki kapasitor C2 di seri dengan resistor R2 ke ground. Ini adalah konfigurasi high pass filter. Berbeda dengan low pass filter, filter ini justru melewatkan frekuensi tinggi, sementara frekuensi rendah akan dilemahkan. Ketika frekuensi rendah, impedansi kapasitor masih besar, sehingga sinyal tidak bisa lewat. Saat frekuensi tinggi, kapasitor seperti short circuit, sehingga sinyal melewati dengan mudah. Hal ini terlihat pada grafik di mana gain naik saat frekuensi tinggi. Kemudian di rangkaian ketiga ada kombinasi dari dua filter. Di bagian depan ada low pass filter, lalu di bagian belakang ada high pass filter. Ketika dua filter ini digabungkan, hasilnya adalah band pass filter. Filter ini hanya akan melewati frekuensi tertentu dalam rentang tertentu, sementara frekuensi terlalu rendah, dan terlalu tinggi akan dilemahkan. Pada grafik respon frekuensi terlihat jelas, gain naik di frekuensi menengah, kemudian turun lagi pada frekuensi tinggi. Ini adalah ciri khas dari filter band pass filter. Oke, selanjutnya kita lihat rangkaian yang ada di layar. Nah, ini itu adalah rangkaian inverting amplifier yang menggunakan IC OP-AMP LM741. Nah, tujuan dari rangkaian ini itu simple. Jadi, dia itu mengambil sinyal input, membalik fase sinyal itu menjadi 180 derajat, lalu menguatkannya sesuai rasio resistor. Jadi, pertama kita lihat bagian inputnya. Sinyal AC masuk melalui titik sebelah kiri, lalu langsung melewati resistor R2 yang nilainya 2 kilo ohm. Nah, resistor inilah yang menentukan seberapa besar sinyal input yang bakal masuk ke OP-AMP. Karena kita lagi bahas amplifier inverting, sinyal ini masuk ke kaki inverting negatif dari OP-AMP LM741. Kaki non-inverting plus OP-AMP di sini disambungkan ke ground, jadi referensi tegangan kita adalah titik 0. Jadi OP-AMP 741 selalu berusaha menyeimbangkan kedua inputnya. Karena input plus di ground kan, maka input min akan dipaksa berada di titik yang sama yang sering disebut virtual ground. Ini. Jadi walaupun input negatif bukan benar-benar nyambung ke ground, jadi OP-AMP memaksa tegangan di sana menjadi hampir sama dengan 0 volt. Nah, sekarang kita lihat ke resistor bawah. R1 dengan nilai 10 kilo ohm. Resistor ini menghubungkan output OP-AMP kembali ke input negatif. Ini namanya feedback resistor, dan dialah yang menentukan seberapa besar amplifier ini menguatkan sinyal. Rumus gain untuk amplifier inverting ini sederhana banget. Jadi gain sama dengan negatif R1 dibagi R2. Karena R1 sama dengan 10 kilo ohm dan R2 sama dengan 2 kilo ohm, maka gainnya adalah negatif 10 kilo ohm dibagi 2 kilo ohm sama dengan negatif 5. Artinya, sinyal diperkuat 5 kali dan fase sinyal dibalik 180 derajat, makanya ada tanda minus. Nah, lalu yang terakhir adalah contoh rangkaian non-inverting amplifier menggunakan OP-AMP LM741. Nah, apa sih bedanya sama inverting? Nah, di rangkaian non-inverting kayak gini tuh, sinyal masuknya tuh nggak lewat resistor ke input negatif, tapi langsung masuk ke kaki positif dari OP-AMP. Karena itu namanya non-inverting, sinyalnya nanti bakal diperkuat tanpa dibalik fase.
Nah, jadi bentuknya tetap sama, cuma ukurannya yang jadi lebih besar. Nah, di bagian kiri kita punya sinyal input yang masuk ke kaki plus dari OP-AMP. Nih ya, di sini. Kaki ini sifatnya seperti input dengan impedansi tinggi, jadi sinyal nggak terbebani resistor apapun. Nah, di bawahnya ada dua resistor, ada R1 dan juga R2, yang nyambung antara output OP-AMP dan input negatif. Ini yang kita sebut jaringan feedback dan pembagi tegangan. Nah, tugas mereka itu adalah mengatur seberapa besar penguatan gain dari amplifier ini. Nah, kaki negatif menerima sebagian tegangan output yang dibagi oleh R1 dan R2. Nah, dengan cara ini, OP-AMP akan menyesuaikan output supaya tegangan di kaki positif dan negatif seolah-olah sama. Perbedaan kecil antara dua kaki ini yang akhirnya bikin output naik atau turun tergantung kebutuhan. Nah, rumus gain untuk non-inverting amplifier ini jelas banget. Nah, jadi gain itu sama dengan 1 ditambah R1 per R2. Karena R1 itu sama dengan 10 k ohm dan R2 sama dengan 2 kilo ohm, kita dapat hasilnya gain sama dengan 1 ditambah 10 k ohm per 2 k ohm sama dengan 6. Nah, artinya sinyal akan diperbesar 6 kali lipat, tapi bentuknya tetap sama seperti input, nggak dibalik kayak inverting amplifier. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.